Di video kali ini gua mau membahas tentang beberapa memori kamera yang sangat-sangat recommended buat kalian pertimbangkan juga. Dan gue sangat excited karena sebagai brand yang bisa dibilang masih cukup baru ini, produknya memberi performa melebihi ekspektasi gua. Kira-kira kayak gimana? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin ada di mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue mau membahas beberapa memori SD card yang udah gue pakai sebagai memori utama ST selama kurang lebih 2 bulan. Dan memang bener-bener gue jadiin memori utama bener-bener sesering mungkin kita pakai buat produksi untuk mengetahui kualitasnya untuk kebutuhan video review ini. Jadi yang gue bahas kali ini adalah SD card dari Kioxia, yaitu adalah Kioxia Xperia dan juga Xperia Pro. Buat teman-teman yang ngikutin channel ST mungkin udah familiar dengan namanya, karena di bulan Januari lalu gue udah sempat bahas produk SSD eksternal mereka yang juga recommended parah dan masih gue pakai juga sampai sekarang. Kalau kalian kepo, kalian bisa cek juga review SSD tersebut di sana. Nah, beberapa dari kalian mungkin udah familiar, tapi gue yakin masih cukup banyak juga dari kalian yang belum familiar dengan brand SD card yang satu ini. Atau sebenarnya mereka adalah brand memori sih. So, buat kalian yang belum tahu, Kioxia ini sebelumnya itu dikenal dengan nama Toshiba, yang harusnya terdengar lebih familiar di telinga kalian. Yap, jadi Toshiba sekarang udah rebranding untuk produk memorinya dengan nama Kioxia. Nah, hal menarik juga yang perlu kalian ketahui adalah Kioxia ini benar-benar perusahaan yang fokus di bidang memori dan storage. Mereka itu produksi sendiri untuk flash memory dan juga controllernya, dan mereka banyak membuat komponen untuk brand lain juga. Jadi kayak kalau kamera itu kayak Sony yang banyak bikin sensor buat brand kamera lain, Kioxia ini banyak buat komponen memori untuk brand lain juga. Bahkan mereka juga punya R&D-nya sendiri untuk pengembangan teknologi memori dan storage system. Nah, dari reputasi tersebut, gue sendiri dari awal udah berharap banyak pada SD card Kioxia ini dan gue tidak kecewa. Oke, karena ada dua tipe memori di sini yang gue coba, gue akan bahas satu persatu dulu. Pertama yang versi biasa dulu nih, Xperia. Memori ini menurut gua oke banget buat kalian yang baru mulai dan belum membutuhkan spesifikasi terlalu tinggi. Bukan berarti ini memori jelek ya, tapi gua justru bisa bilang untuk kelasnya dia terbilang udah oke banget. Dia itu udah kelas 10, UHS-1 dan read speednya udah sampai maksimal di 100 MB per second. Megabyte, bukan megabit per second, megabyte per second. Cuman memori ini agak aneh sih karena nggak mencantumkan write speednya dimanapun. Jadi gue kurang tahu angka pastinya atau bisa juga dia variatif gitu write speednya, nggak konsisten. Tapi dengan beberapa sertifikasi tadi yang udah gue sebutin, kita paling nggak tahu kalau dia sangat cukup untuk beberapa jenis penggunaan. Gue sih coba buat pakai shoot di Full HD, itu udah cukup banget, nggak ada isu sama sekali. Bahkan sering kali kita juga pakai buat shoot 4K di ST Media dan itu masih cukup sanggup. Cuman karena speknya ini bukan yang serba mentok, kalau kita pakainya buat 4K dengan bitrate tinggi atau buat video slow-mo yang biasanya bitrate-nya juga tinggi banget, itu beberapa kali setelah rekam, begitu kita stop, dia bakal delay dikit kameranya karena menunggu proses writing data ke memorinya. Tapi perlu diingat ya, itu kalau di penggunaan video 4K atau slow-mo. Kalau video Full HD biasa aja itu aman banget. Nggak pernah juga terjadi stop record automatically karena kecepatan memorinya kebalap bitrate data videonya. Jadi sangat aman banget kalau kalian masih shoot di Full HD. Nah, SD card Xperia ini juga dijual dengan harga yang affordable banget. Menurut gua dia start di 16 GB itu sekitar 75 ribuan, 32 GB-nya cuma 95 ribuan dan 64 GB-nya aja cuma di 175 ribuan aja. Dengan spesifikasi yang diberikan, menurut gua worth it banget. Dan sebenarnya masih ada variasi yang di atas 64 GB sih. Silahkan kalian cek aja, ada linknya juga di deskripsi. Nah,
Tapi kayak yang kalian tahu, kalau kita di ST itu sering ngetes banyak kamera dengan kapabilitas video dan foto yang luar biasa. Resolusi tinggi atau ada juga yang kecepatan burst fotonya itu sangat tinggi. So, kita di sini juga butuh memori dengan spesifikasi tinggi. Dan inilah bagian untuk SD card Xperia Pro. Oke, biar kalian nggak kaget, gue kasih tahu dulu harganya. Memori ini startnya itu di 64 GB dan dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Dan dia tersedia juga untuk versi 128 dan juga 256 GB. Emang bukan harga yang murah, gue sangat-sangat paham. Tapi spesifikasi yang diberikan oleh memory card ini benar-benar luar biasa. Untuk Xperia Pro ini dia udah menggunakan protokol UHS 2 yang kalian bisa lihat di sisi kontaknya dia bakal jadi ada 2 tingkatan gitu. Nggak cuma satu aja kayak SD card pada umumnya. Lalu nggak cuma UHS 2 aja, memori ini juga udah tersertifikasi yang menjamin performanya itu saat digunakan memberikan performa setinggi mungkin. Dia udah tersertifikasi UHS Speed kelas 3 dan Video Speed kelas udah V90. Dan itu berarti udah serba teratas. Dengan begitu performanya bakal terjamin untuk selalu mumpuni saat memiliki beban berat sekalipun. Untuk kecepatan read-nya sendiri dia udah sampai 270 MB per second dan write-nya udah sampai 260 MB per second. Yang berarti ngebut banget untuk berbagai kebutuhan. Bahkan dia udah diklaim lancar juga untuk merekam video beresolusi 8K. Kita udah pakai versi Pro ini. Dan mau buat rekam 4K bitrate tinggi ataupun rekam slow-mo itu nggak ada masalah sama sekali. Memori ini benar-benar cepat, setiap gua berhenti record, kameranya nggak memberikan delay untuk nulis ke memori. Benar-benar langsung siap untuk digunakan buat rekam lagi. Begitu juga buat foto beresolusi tinggi, ini udah mumpuni banget. Buat tes kamera apapun selama masih pakai SD card, memori ini udah pasti mumpuni. Bahkan gua baru ngambil lagi yang versi 64 GB-nya ini, belum dibuka ya, kalian bisa lihat. Dan ini bakal sangat membantu produksi kita lagi ke depannya. Dan kalau kalian punya demand data rate yang tinggi di proses perekaman atau proses motret kalian, gue bisa sangat merekomendasikan memori Xperia Pro ini. Bener-bener racun banget. Plus kedua memori yang gue bahas ini, yang Xperia dan juga Xperia Pro, itu udah di cover garansi seumur hidup oleh PT Halodata Indonesia. Jadi kalau kalian beli, pastiin barangnya original PT Halodata Indonesia. Atau ya gampangnya bisa lewat link yang udah kita sediain juga ada di deskripsi. Karena itu bakal membantu kita juga. Oke, paling segitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.